Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita melanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa besar yang termaktub, tertulis di kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Adapun dosa selanjutnya, yakni dosa ke-9, adalah ketika seorang muslim memutus hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Di zaman ini kita sering menemukan seseorang dengan alasan yang bermacam-macam sehingga dia tega untuk memutus hubungan kerabat. Padahal Rasulullah Muhammad SAW mengancam bagi siapa saja yang memutus ikatan rahim, ikatan silaturahim, ikatan kerabat. Rasulullah bersabda, la yadkhulu al-jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan silaturahim. Maknanya, meskipun amalnya banyak, ibadahnya istiqomah, kesolehannya luar biasa, namun ketika dia memutus kerabat, memutus hubungan silaturahim, maka itu akan menjadi penghalang kelak dia untuk masuk surga. Sebab Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak. Pun demikian, seseorang yang diputus silaturahimnya kelak akan mengadukan kepada Allah, sehingga amal kita banyak, kita pantas masuk surga, tapi sebab kita memutus silaturahim, entah dengan sebab apa, maka Allah menangguhkan kita untuk masuk surga. Terlepas dari itu semua, apakah sebenarnya memutuskan hubungan silaturahim itu? Misalkan kita lebih kaya daripada saudara kita, akhirnya kita takabur, kita sombong. Ketika ada kerabat meminta tolong, namun kita acuh. Ketika ada kerabat kita benar-benar membutuhkan bantuan kita, namun kita malah kufur. Jadi memutus hubungan silaturahim ini bukan hanya tidak menyapa. Mungkin dia menyapa, mungkin dia masih berhubungan seperti biasa, namun dia seolah-olah memutus tali itu dengan sesuatu hal yang berupa kesombongan. Sebab jabatannya tinggi, kerabatnya jabatannya rendah. Sebab dia kaya, sementara saudaranya tak punya harta. Jadi itu semua adalah termasuk ciri daripada orang yang memutus silaturahim, yang akan terhalang dari masuk surga. Maka dari itu, ketika kita mempunyai kerabat yang lemah, lalu tidak berbuat baik dan mengalokasikan sedekahnya kepada selain mereka, niscaya Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Maka dari itu, dahulukanlah kerabatmu, dahulukanlah saudaramu. Mungkin engkau bisa mengeluarkan hartamu kemana-mana, tapi engkau tidak memandang sebenarnya orang yang terdekatmu, saudaramu, malah lebih membutuhkan daripada yang lain. Untuk itu, hati-hatilah dengan memutus silaturahim, sambunglah selalu silaturahim. Sebab apa? Sebab man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaknya dia senantiasa menyambung ikatan rahimnya. Terakhir dari kami, semoga kita dijaga dari perselisihan
sehingga membuat ikatan saudara terputus. Semoga kita dijaga dari perbuatan tercela, perbuatan buruk yang mengakibatkan hubungan keluarga kita menjadi renggang. Sebab apa? Sebab berapapun banyak amal kita, ketika kita memutus silaturahim, memutus hubungan persaudaraan dengan sebab apapun juga, dengan alasan apapun juga, bagaimanapun adanya, maka Allah akan menangguhkan kita untuk tidak masuk surga kelak di hari kiamat. Hadza minni wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.